adalah pertahanan terakhir ekonomi dalam negeri yang harus dipertahankan dengan nilai kontribusi yang tinggi terhadap PDB dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar. Global value chain agar meningkatkan peluang UMKM kita untuk bisa naik kelas. Yang mikro naik kelas ke yang kecil naik kelas ke yang menengah, dan yang menengah kita harapkan bisa naik kelas ke yang besar. Gernas BBI 2021 menampilkan produk artisan dari setiap daerah yang memiliki kualitas terbaik sehingga mampu memperluas pangsa pasar. Tapi kalau hanya sekedar beli tapi kita nggak bangga untuk memilikinya, mungkin kita nggak beli yang kedua, nggak beli yang ketiga, nggak beli yang keempat. Tapi kalau kita bangga dengan produk-produk tersebut, kita akan beli terus-menerus buatan-buatan Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Mengacu kepada kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia dari tahun 2018 hingga 2019. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 67,89 atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM mencapai 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, produk domestik bruto PDB sebesar 8.573,9 triliun rupiah atau mencapai 57,8% terhadap PDB. Pada tahun 2019, UMKM menyumbang 60,3% terhadap PDB atau sebesar 8,4 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 96%. Masa pandemi menyebabkan jumlah UMKM menurun drastis menjadi 34 juta unit usaha. Tentunya, hal ini turut berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja sebanyak 73%. Kontribusi UMKM pada PDB 2020 juga menurun menjadi 37,3% atau setara 4.235 triliun rupiah. UMKM merupakan pertahanan terakhir ekonomi dalam negeri. Keruntuhan UMKM harus diwaspadai karena dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian nasional. Mengingat tingkat serapan tenaga kerja di UMKM masih terbesar di antara sektor lainnya. Pemerintah pun sigap mengambil langkah upaya penyelamatan UMKM. Dampak COVID-19 terhadap usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, dipercepat eksekusi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, kemudian yang penting, pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Kita stimulusnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi supply, saya kira program pemulihan ekonomi nasional tahun lalu yang cukup berhasil, tahun ini akan dilanjutkan. Jadi program restrukturisasi pinjaman
ya, lalu subsidi bunga kreditnya, subsidi pajak, subsidi listrik, termasuk juga penyediaan pembiayaan murah ya untuk koperasi, untuk UMKM. Nah, PUR pun tahun ini saya kira dinaikkan sekitar menjadi 250 triliunan. Tahun lalu kan 190 triliun dengan bunga 3%. Ya, itu relatif murah. Begitupun untuk koperasi, jadi 3%. Nah, untuk yang ultramikro yang belum bankable, banpres produktif hibah modal kerja itu sekarang juga akan dilanjutkan, dalam waktu dekat akan dimulai untuk 12,8 juta ya, dengan bantuan sekitar 1,2 juta. Jadi ini saya kira total sekitar 15,36 triliun ya. Nah, saya kira ini akan cukup membantu lah untuk UMKM di tengah pandemi ini, terutama di kuartal 1 dan kuartal 2 yang kita asumsikan ekonomi belum normal. Untuk mendukung kebangkitan UMKM, pemerintah meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI pada 14 Mei 2020 untuk mendorong pelaku kreatif dalam berkarya dan mengajak masyarakat menggunakan produk dalam negeri. Pada tahun 2020, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia berlangsung sukses. Salah satu indikasinya mampu mendorong sekitar 3,8 juta pelaku kreatif dan UMKM untuk menggunakan platform e-commerce. Melanjutkan kesuksesan, pada tahun 2021, pemerintah kembali meluncurkan Gernas BBI dengan fokus pengembangan potensi daerah dengan menampilkan produk artisan Indonesia. Hari ini kita menyaksikan kerjasama dan semangat gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, top brand swasta dalam mendorong perilaku UKM, KM artisan Indonesia, menghadirkan produk berkualitas. Dan kita lihat kemajuan dari setahun yang lalu, saya kira produk UMKM kita makin baik. Beragam produk pilihan ini untuk mengubah mindset kita terhadap produk Indonesia yang nyatanya memiliki kualitas premium dan membanggakan. Bangga dan mau menggunakan produk lokal adalah bentuk perjuangan bangsa kita pada saat ini. Saya juga senang bahwa kita semua mulai tidak hanya bicara, tidak hanya omong, tapi kita juga betul-betul membeli, menggunakan produk-produk anak bangsa kita. Untuk merealisasikan bentuk perjuangan ini, mari kita dukung dengan memesan dan berbelanja produk artisan Indonesia yang saat ini sudah dipermudah melalui pembelanjaan secara digital. Para pejabat kami himbau dan dorong menjadi brand ambassador produk lokal kita. Gernas BBI 2021 dilakukan sepanjang tahun secara bergilir. Peran kampanye manajer dipegang oleh berbagai kementerian negara dan lembaga dengan menampilkan keunggulan produk artisan setiap bulannya. Salah satu daerah yang dipercayakan menampilkan karya produk artisan terbaik adalah Provinsi Jawa Barat, dengan kampanye manajer oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Jadi ada ciri khas sebetulnya yang membedakan dengan yang lain adalah kita memunculkan KKJ ini, Kaya Kreatif Jabar ini bersamaan dengan dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nanti produk-produknya adalah artisan. Dia dibuat langsung oleh orang, terus diproduksi langsung oleh orang, dan memang harus mempunyai ciri-ciri dan kemampuan khas gitu yang membuat satu produk itu bisa diandalkan dan tidak kalah, dan produksinya tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Kita ini dalam rangka pemulihan ekonomi COVID melihat daya beli itu turun, ya. Daya beli turun itu ada dua alasannya. Menengah bawah tidak punya uang, makanya kita kasih bansos. Menengah atas menahan diri, yang tadinya ngopi seminggu 3 kali, yang biasanya belanja ke mall, impulsive buying itu nggak ada. Jadi indeks tabungan itu sekarang terlalu tinggi, ya, karena orang nahan diri. Jadi bukan tidak ada uang nih menengah atas itu. Nah, oleh karena itu fokusnya adalah agar menengah atas mau turun belanja. Maka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu menggiring agar kalau mau dibeli jangan beli buatan luar, beli produk-produk UKM. Nah, ditambahi oleh kami ada slogan di Jawa Barat, hari ini belanja adalah bela negara, kira-kira gitu. Yang lain bela negaranya dengan perang, dengan apa? Ini cukup dengan hal yang membahagiakan, yaitu belanja. Akhirnya 2018 saya mengeluarkan 5 seri. Yang pertama Banyu Biru itu bunga telang, kemudian yang kedua adalah Rosella, yang ketiga Green Miracle itu daun kelor, kemudian yang keempat Udang Suarga itu terdiri dari bunga telang, Rosella, Kapulaga, dan Sereh Wangi. Kemudian yang kelima ada Wedang Wangi, campuran bunga telang dan sereh wangi. Dan di tahun ini total kita sudah ada 13 seri dari teh tersebut. Karena buat saya produk artisan ini lebih bisa kita maksimalkan secara maksudnya secara kita itu jadi punya sentuhan engagement sendiri dengan produk-produk tersebut, Mbak, gitu. Jadi kita itu dari mulai kita mencari ide, kemudian sampai kita launch, sampai kita mengemas, itu semua kita rasakan semua prosesnya gitu. Jadi benar-benar masih memiliki nilai seni lah ya, Mbak, seperti itu. Saat ini, produk minuman teh bunga milik Nita mampu memperkerjakan puluhan orang, mulai dari proses penanaman bunga hingga peramuan. Saya bekerja sama dengan teman saya dari salah satu universitas nasional yang kebetulan beliau mengabdi saat ini di salah satu desa di Kalasan. Jadi kita itu yang awalnya hanya satu kepala keluarga, Mbak, setelah mereka merasakan nilai ekonomis selama 3 tahun ini sudah 8 kepala keluarga saat ini yang memang membudidayakan artisanti. Dalam hal ini enable flower dan juga herb, seperti itu. Jadi saat ini ada di kawasan Desa Martani, Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Kalau saya sih sangat respect banget dengan pemerintah saat ini ya, Mbak, ya. Kenapa? Karena saya mendapatkan banyak peluang melalui pemerintah, melalui BUMN. Dalam hal ini saya merupakan mitra binaan beberapa BUMN, di mana di sini saya terbuka peluang untuk saya scale up ilmu, kemudian dibukakan pasar, dan saya punya kesempatan untuk mengikuti banyak kurasi. Dan buat saya 1 tahun terakhir ini buat saya benar-benar luar biasa, benar-benar tahun yang sibuk walaupun COVID, tapi buat kami para UKM benar-benar disibukkan oleh pemerintah dengan berbagai macam program. Jadi kalau yang saya rasakan ketika saya memulai usaha dengan saat ini, justru 1 tahun terakhir ini saya merasa sangat diperhatikan sekali dan bisa dibilang sangat dimanjakan ya oleh pemerintah dengan berbagai macam program.
Kita juga membuka sebuah kafe khusus menjual olahan produk Swarga dan turunannya, sekaligus ajang sosialisasi kepada masyarakat. Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, merupakan salah satu kota kreatif di Indonesia yang melahirkan banyak pelaku UMKM yang inovatif dan adaptif. Selain artisan Nita yang mengusung teh bunga, artisan lain yang turut mengharumkan nama Indonesia adalah Hari Mewardi, pendiri Amigdala Bambu. Salah satu artisan yang juga turut berperan serta dalam Gernas BBI Provinsi Jabar adalah Amigdala Bambu. Oke, jadi sebetulnya bisnis Kria ini saya mulainya dari sejak tahun 2011. Jadi karena kebetulan saya juga staf pengajar di desain produk ITB waktu itu, kita salah satu tugasnya itu pengabdian masyarakat untuk mengembangkan produk-produk kerajinan di Tasikmalaya awalnya. Nah, dari Tasikmalaya saya belajar mengenai Kria Bambu itu ternyata bambu itu bisa dibuat menjadi banyak hal gitu, terutama untuk produk-produk home decor. Nah, terus kemudian kita keliling Jawa Barat, bertemu dengan banyak pengrajin, ketemu dengan teman-teman di Garut, di Selawi, Kecamatan Selawi, di mana di situ sentra sangkar burung bambu. Nah, mereka memproduksi sampai 4.000 pieces sangkar burung tiap bulannya. Nah, ini yang kita amaze, terus kita melihat bahwa oh di desa ini ternyata sangat profesional ya, menerapkan sistem produksi manufacture belt dan lain sebagainya. Terus kenapa enggak penelitian atau pengabdian masyarakat kampus ini tidak hanya untuk mendesain satu produk saja, tapi kita coba kembangkan menjadi sebuah bisnis. Nah, terus kemudian kita coba bisnis itu 2011 tuh mulai bikin brand dengan teman-teman dosen lainnya. Nah, di 2014 saya coba putuskan buat brand sendiri namanya Amigdala itu. Pola kerjasama sampai sekarang itu nggak berubah, tetap sebagai mitra. Jadi sebagian dari penjualan itu menjadi haknya para pengrajin. Jadi semakin banyak orderannya, pendapatan mereka juga semakin besar. Kita sempat coba lakukan pendataan dari dibandingkan dengan pekerjaan seperti menganyam atau membuat sangkar burung bambu. Itu ternyata penghasilan rata-rata mereka per harinya itu jadi cukup signifikan. Kayak misalkan kalau menganyam mungkin 5-10 ribu per hari mereka earningnya. Terus kalau misalkan sangkar burung itu dari 30 sampai 50. Tapi kalau kita dengan desain-desain yang lebih modern, yang kita well design dan sebagainya, itu mereka bisa dapat 100 sampai 110 ribu per hari. Depends jumlah produksinya. Jadi kita mencoba fair dengan mereka dan membuat mereka juga merasakan bisnis itu ada naik turunnya. Jadi ketika orderannya turun, mereka juga pemasukannya turun. Tapi ketika orderannya naik, mereka juga naik juga pendapatannya. Ya, workshop kami ini memang melakukan kerjasama pemberdayaan dengan masyarakat sekitar, tapi tidak langsung ke hulunya di sini. Mungkin kalau di sini ada tahap beberapa ya. Kalau tahap pertama supplier dari tetangga desa yang ada di desa Sanida, ada di desa Putra Jawa. Tapi kita sudah bermitra, kita ada komitmen bahwa ini kebutuhan kita bambunya seperti ini. Setelah kita disepakati nanti tolong dikirim. Kita bukan mempekerjakan ya, teman-teman kita ini mitra sebagai mitra dan kebanyakan ada saudara, ada tetangga di dalam proses produksi. Jadi
Ada yang bagian istilahnya ngebending, ada yang bagian nganyam, ada yang coiling itu namanya untuk lampu-lampu. Kalau untuk nilai ekonomi memang pengolahan bambu ini sangat menopang sekali terhadap sumber ekonomi di daerah kami, karena hampir semua sudah menggarap bambu, walaupun ada sebagian yang menggarap sawah dan kebun, tapi untuk penghasilan yang sangat besar memang tergantung ke bambu. Jadi otomatis penghasilan sekarang ini untuk biaya sekolah, mungkin untuk bayar cicilan motor, semua tergantung ke bambu. Dan alhamdulillah dengan adanya Amigdala dengan beberapa desain baru, itu ada terobosan baru bisa meningkatkan nilai yang kemarin mungkin hanya dibikin bakul, yang tadinya satu batang bambu mungkin hanya bisa jadi 50.000 lah hasil dari satu batang bambu. Tapi dengan beberapa desain dan memang fungsinya semakin ditingkatkan, dari estetikanya juga, satu batang bambu itu mungkin bisa jadi 10 kali lipat, mungkin 50 kali lipat. Jadi yang bambu dari 15.000 bisa jadi 500.000, 1 juta pun bisa dengan satu batang bambu yang tadinya cuma 50.000. Oke, kalau untuk segmen pasar kita mungkin 70-30 gitu ya. Untuk yang high end masih 70%, karena banyak yang minta kita itu custom, dan customnya juga yang saya nggak pengen ini ada lagi di tempat lain ya. Nah, sehingga kita mau nggak mau harus high end price juga gitu. Tetapi untuk yang perintilannya gitu ya, yang aksesoris kecil kita juga siapkan gitu, karena kita masih sering ikut juga beberapa pameran atau beberapa bentuk program-program kegiatan promo yang butuh produk-produk yang sifatnya lebih easy to buy lah katakan. Nah, itu juga kita siapkan, tapi tidak sebanyak produk-produk high end. Provinsi Jawa Barat memiliki banyak artisan kreatif, inovatif, dan adaptif yang mampu bertahan di masa pandemi. Pemanfaatan platform digital juga merupakan salah satu faktor para pelaku usaha mampu bertahan di masa pandemi. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi, lembaga terkait lainnya dalam mempertahankan dan mengembangkan keberadaan UMKM sangatlah membantu para pelaku usaha untuk mampu bangkit di masa pandemi. Kini saatnya masyarakat Indonesia juga turut membantu meningkatkan perekonomian nasional dengan meningkatkan daya beli produk lokal buatan para pelaku UMKM. Karena bangga dan membeli produk buatan Indonesia adalah salah satu wujud bela negara sebagai warga negara Indonesia. Bangga banget. Harapan buat kedepannya semoga produk-produk Indonesia ini bisa lebih terekspos lagi keluar gitu. Jadi nggak cuman dari dalam Indonesia aja yang menikmati produk-produknya, tapi yang dari luar juga tahu kalau misalnya produk Indonesia itu juga sebagus itu loh gitu. Banyak itu ternyata produk Indonesia yang kualitasnya juga bagus gitu. Kayak aku sih lebih mempertimbangkan itu sih, kualitas gitu. Kayak kalau buatan Indonesia terus bagus ya kenapa enggak gitu. Selama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia juga kan dengan kita membeli produk Indonesia, jadi mendukung sih, keren sih maksudnya gitu.